Oke, saya Wahyudi sedikit akan menjelaskan apa definisi dari pengetahuan konsumen serta jenis-jenis pengetahuan. Secara umum, pengetahuan dapat didefinisikan atau diartikan sebagai informasi yang disimpan dalam sebuah ingatan. Sedangkan menurut Woman dan Angel pada tahun 1985, ia mendefinisikan pengetahuan konsumen adalah tingkat informasi yang memiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan. Menurut Ujang Sumarwan pada tahun 2002 menuliskan tentang aktivitas para ahli psikolog kognitif yang membagi pengetahuan ke dalam pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur. Pengetahuan deklaratif yakni pengetahuan yang berdasarkan pada fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Arti subjektif di sini ialah pengetahuan tersebut mungkin tidak selalu harus sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Sedangkan pengetahuan prosedur ialah pengetahuan bagaimana cara membuat kacang kedelai menjadi tempe dan tahu. Pembagian di atas merupakan bagaimana secara umum ia terbagi. Sedangkan menurut Woman dan Minor pada tahun 1995, ia membagi pengetahuan konsumen menjadi 3 kategori, yakni yang pertama, pengetahuan objektif, pengetahuan subjektif, dan informasi mengenai pengetahuan lainnya. Ya, adapun pengetahuan konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan produk, di mana pengetahuan produk ini adalah kesimpulan atau kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk, dan pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut dan fitur produk, harga produk dan kepercayaan mengenai produk itu sendiri. Menurut Peter dan Alson menyebut bahwa konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas produk, bentuk produk, dan merek atau model. Nah, bentuk pengetahuan konsumen yang kedua ada namanya pengetahuan pembelian, yaitu mencakup bermacam-macam informasi yang dimiliki oleh konsumen yang berhubungan erat dengan pemerolehan produk. Menurut Angel Blackout dan Minier, pengetahuan pembelian terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi, produk di dalam dan toko tersebut, dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Hal ini akan menemukan atau memudahkan konsumen bisa menghemat waktu dalam mencari lokasi produk. 3. Adapun pengetahuan konsumen yang ketiga yaitu suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka konsumen harus bisa menggunakan suatu produk produk itu akan menyebabkan tidak berfungsi dengan baik. Ini akan menyebabkan konsumen kecewa, padahal kesalahan terletak pada ahli konsumen. Pembahasan saya yaitu organisasi pengetahuan. Salah satu aspek organisasi pengetahuan yang sudah diperiksa di dalam literatur penelitian adalah apakah informasi produk di organisasi sekitar mereka atau atribut produk. Sebagai alternatif, nodo sentral dari jaringan seperti ini mungkin melibatkan atribut produk dengan nodo sekitarnya, menggambarkan berbagai mereka di dalam kategori produk. Penelitian mengenai masalah ini secara khas akan mengekspos subjek pada perangkat informasi baru mengenai atribut dari mereka yang fiktif. Beberapa indikator pengukuran pengetahuan antara lain, yang pertama yaitu pengetahuan objektif, pengukuran yang menyadap apa yang
benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan. Kedua, pengetahuan subjektif dipengaruhi oleh kepercayaan diri seseorang, yaitu bahwa orang yang percaya diri mungkin melaporkan secara berlebihan tingkat pengetahuan mereka. Pengertian persepsi dan persepsi konsumen. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih untuk mengatur dan memaknai rangsangan atau stimuli yang diterima ke dalam penafsiran yang masuk akal. Menurut J. Setiadi tahun 2003, persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan. Perilaku konsumen menurut Kotleran Armstrong yang dikutip oleh Shimamura tahun 2001 mengartikan bahwa perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian akhir, baik individu maupun rumah tangga atau kelompok, yang membeli produk barang atau jasa untuk konsumsi personal. Proses yang terjadi pada seseorang yang telah memutuskan untuk membeli, di mana, kapan, bagaimana cara mendapatkannya, merupakan proses yang berkesinambungan yang dimana seseorang telah termotivasi untuk membeli karena dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu situasi yang sedang dihadapinya. Antar individu mungkin memiliki pandangan pada satu benda yang sama, namun mempersepsikan atau mendeskripsikannya secara berbeda. Dari berbagai definisi tersebut, maka diketahui bahwa persepsi konsumen adalah suatu proses di mana konsumen memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan atau memaknai sebuah informasi yang didapat menjadi suatu gambaran yang memiliki arti tertentu. Dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi, maupun retensi. Bentuk-bentuk persepsi. Proses pemahaman terhadap sebuah stimulasi yang diperoleh oleh panca indera menyebabkan persepsi menjadi berbagai jenis. Apruebo mengemukakan berbagai bentuk persepsi. Di antaranya ialah yang pertama, persepsi visual, ialah persepsi yang didapatkan melalui indera penglihatan. Kedua, persepsi auditori, ialah persepsi yang didapatkan melalui indera pendengaran. Ketiga, persepsi peraba, ialah persepsi yang didapatkan melalui indera taktil. Keempat, persepsi penciuman, ialah persepsi yang didapatkan melalui indera penciuman atau olfaktori. Kelima, persepsi pengecapan, ialah persepsi yang didapatkan melalui indera pengecap. Kemudian syarat terjadinya persepsi. Menurut Sunario, syarat-syarat terjadinya persepsi ialah: pertama, adanya objek yang dipersepsi. Kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi. Ketiga, adanya alat indera atau reseptor sebagai alat untuk menerima stimuli. Keempat, saraf sensori sebagai alat penerus stimulasi menuju ke otak yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Karakter yang mempengaruhi persepsi. Menurut Robbins 1998, persepsi dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam karakter individu masing-masing. Karakter tersebut dipengaruhi oleh 1. Sikap. Faktor ini terjadi apabila ada dua individu yang sama namun memiliki pengertian yang berbeda akan sesuatu yang dilihat satu sama lain. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara yang tetap, baik itu menyenangkan atau tidak, terhadap objek tertentu. 2. Motivasi. Rasa ketidakpuasan individu terhadap mutu suatu produk dan mendorong mereka untuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsinya. 3. Interes. Tidak diragukan lagi
bahwa minat seseorang dengan orang lain pasti berbeda. Apa yang diperhatikan oleh seseorang dan apa yang dirasakannya dalam situasi tertentu bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. 4. Experience atau pengalaman. Fokus dari karakter ini yaitu hubungan dengan individu yang mempunyai pengalaman masa lalu. Seseorang merasakan pengalaman masa lalu yang kemudian dikaitkan dengan hal yang terjadi sekarang. 5. Ekspektasi. Suatu pengharapan pada suatu produk yang apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, maka hal tersebut dapat merubah persepsi mereka dari stimuli yang mereka terima sebelumnya. Selain 5 faktor di atas, ada pula faktor di luar karakteristik yang dapat mempengaruhi perubahan persepsi pada diri seseorang. Di antaranya adalah 1. Sasaran. Sasaran adalah hasil akhir yang diinginkan dari perilaku yang didorong karena adanya motivasi. Semua perilaku berorientasi pada sasaran. Sasaran ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sasaran umum dan khusus. 2. Situasi. Stimuli yang sama apabila dihadapkan pada situasi yang berbeda maka akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.